Seorang raja yang sangat sombong, menganggap dirinya lebih tinggi dari hukum Allah. Ia menyembah berhala, menantang langit, dan memandang rendah para hambanya. Tapi, siapa sangka? Justru dari dalam kobaran api, ia menemukan kebenaran. Dan dari kesombongan itulah, lahir sebuah taubat yang menggetarkan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang di kisah penuh hikmah, sebuah cerita nyata tentang kesombongan yang hancur oleh iman, dan taubat yang menyelamatkan satu kaum dari kegelapan. Siapkan hati, tenangkan pikiran, karena kisah ini bukan hanya untuk didengar, tapi untuk direnungkan. Diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abdullah Al-Mu'ini, semoga Allah merahmatinya. Dahulu, ada seorang raja yang begitu sombong. Bukan hanya kepada manusia, tapi ia juga menyombongkan diri terhadap Allah. Astagfirullah. Kesombongannya itu membuat kaum muslimin marah dan tidak terima. Mereka tahu, ini bukan sekadar kesombongan biasa. Ini adalah bentuk penghinaan terhadap Zat yang Maha Kuasa. Maka, mereka pun bersepakat, raja ini harus ditundukkan. Harus dihentikan, agar tidak semakin zalim. Dengan izin Allah, pasukan kaum muslimin berhasil mengalahkannya. Tidak dibunuh saat itu juga, raja itu ditawan, hidup-hidup. Mereka berkumpul, membicarakan bagaimana nasibnya akan diakhiri. Bagaimana kita akan membunuhnya, kata mereka. Ia telah menyombongkan diri kepada Allah. Akhirnya mereka sepakat. Raja itu akan diletakkan di sebuah bejana besar, diikat kepalanya, lalu dibakar dari bawah. Dan benar saja, bejana besar disiapkan. Api mulai dinyalakan. Panas mulai merayap, menyentuh tubuh raja itu. Apa yang terjadi? Raja itu mulai berteriak, bukan kepada Allah, tapi kepada berhala-berhala yang selama ini ia sembah. Hai Lata, selamatkan aku. Hai Habil, hai Uzza, tolong aku dari siksa ini. Ia terus merintih, menyebut satu persatu patung-patung yang pernah ia muliakan. Bahkan ia berkata, hai Habil, dulu aku pernah mengusap kepalamu dan kakimu di tahun itu. Tapi, tak ada jawaban. Yang datang justru api yang makin panas, makin membakar. Dan di sanalah, dalam keadaan terdesak, ia sadar. Ia akhirnya tahu. Berhala-berhala itu tidak mampu apa-apa. Tak bisa menolong, tak bisa bicara, apalagi menyelamatkan. Di saat itulah, si raja berseru dari dalam bejana besar. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Diam. Langit tiba-tiba menggelap, hujan pun turun. Api di bawah bejana padam seketika. Angin bertiup kencang. Ajaibnya, bejana besar itu mulai terangkat. Terbang di udara. Membawa si raja bersama zikir dan syahadatnya yang terus ia ulang-ulang. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Angin terus membawa bejana itu, makin jauh, sampai akhirnya menghilang dari pandangan mata manusia. Bejana besar itu terus melayang, terbawa hembusan angin yang Allah utus. Di dalamnya, si raja yang baru saja bertaubat tak henti-hentinya mengucap syahadat. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hatinya gemetar. Tubuhnya lemah. Tapi jiwanya hidup untuk pertama kalinya. Ia tahu, kini ia tak lagi sendiri. Ia bersama Allah, bersama cahaya yang selama ini ia tolak. Air matanya mengalir, dan angin terus membawa bejana itu menjauh. Sampai akhirnya, bejana itu mendarat di sebuah negeri yang asing. Tempat yang belum pernah ia kenal. Bahkan, ini adalah wilayah yang tak mengenal Allah sama sekali. Orang-orang di negeri itu dikejutkan oleh pemandangan aneh. Sebuah bejana raksasa jatuh dari langit. Mereka berkerumun, penasaran. Apa ini? Dari mana datangnya? Dengan hati-hati mereka membuka bejana itu. Dan di dalamnya, tampak sosok seorang pria. Tubuhnya lemah, wajahnya penuh bekas luka dan jelaga, tapi dari bibirnya terus terucap. La ilaha illallah,
Muhammadur Rasulullah. Orang-orang terdiam. Mereka belum pernah mendengar kalimat itu. Belum pernah melihat seseorang bersinar seperti itu, meski tubuhnya begitu lusuh. Dengan suara tercekat, mereka bertanya, "Siapa kamu? Apa yang terjadi padamu?" Si raja menatap mereka perlahan. Ia menarik napas dan menjawab, "Aku adalah seorang raja dari negeri Jang. Tapi dulu, aku sombong, aku menyembah berhala, aku menantang Allah." Kemudian, ia mulai menceritakan segalanya. Dari kesombongannya, dari kejatuhannya, dari bagaimana ia dibakar hidup-hidup, lalu bagaimana Allah menyelamatkannya. Justru ketika ia mengucapkan syahadat. Ia bercerita, bukan dengan nada tinggi, bukan dengan membanggakan dirinya, tapi dengan suara penuh penyesalan, penuh pelajaran, dan air mata. Orang-orang di sekitarnya terdiam. Hati mereka bergetar. Mereka belum pernah mendengar kisah seperti itu. Dan untuk pertama kalinya, mereka mengenal apa itu tauhid. Hari itu, satu persatu dari mereka masuk Islam. Bukan karena pedang. Bukan karena paksaan. Tapi karena cahaya yang datang bersama seseorang yang dulu sombong, kini berubah menjadi hamba Allah yang paling tunduk. Begitulah, Allah bisa membalikkan hati siapa saja, dari raja yang congkak, menjadi dai yang mengajak manusia kembali kepadanya. Hari-hari berlalu, raja itu tak lagi dipanggil dengan gelar kebesarannya. Ia kini hidup sederhana bersama kaum yang baru mengenal Islam. Tapi semangatnya tak padam. Setiap pagi, ia duduk bersama penduduk, mengajari mereka kalimat La ilaha illallah. Menjelaskan tentang siapa Allah, siapa Nabi Muhammad, apa itu solat, dan mengapa manusia diciptakan. Bukan dengan kata-kata tinggi, tapi dengan bahasa yang sederhana, dari hati yang pernah sesat, dan kini menemukan jalan. Penduduk yang dulu menyembah benda-benda, kini mulai meninggalkannya. Mereka merasa, ada ketenangan yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Hati mereka terasa ringan. Mata mereka menangis, bukan karena sedih, tapi karena haru dan rasa syukur. Raja itu tak pernah menyangka. Dulu, ia adalah simbol kesombongan. Tapi kini, Allah menjadikannya pintu hidayah bagi satu kaum yang sebelumnya tak mengenal cahaya. Ia sadar, inilah hikmah dari semua penderitaannya. Semua itu bukan azab, tapi kasih sayang, agar ia kembali. Agar ia berubah. Suatu malam, ia bersujud lama sekali. Ia menangis dalam doanya. Ya Allah, aku tak layak menerima ini semua, tapi Engkau Maha Pengampun. Engkau tidak memalingkan wajah-Mu meski aku telah lama berpaling. Dan malam itu, ia berdoa. Ya Allah, jika Engkau berkenan, jadikan aku sebab hidayah bagi manusia, sebagaimana Engkau telah memberi hidayah kepadaku. Doanya dikabulkan. Tak lama kemudian, wilayah asing itu menjadi negeri yang penuh cahaya iman. Anak-anak mulai menghafal Al-Quran. Orang tua meninggalkan sesembahan lama. Mereka belajar solat, belajar wudhu, bahkan belajar mencintai Rasulullah. Dan sang raja, kini hanya ingin dikenang sebagai seorang hamba yang bertaubat. Ia tak ingin mahkota. Ia tak butuh tahta. Yang ia minta hanya satu, pengampunan dari Allah, dan akhir yang husnul khotimah. Sahabat, tidak ada hati yang terlalu keras untuk dilembutkan oleh hidayah. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh rahmat Allah. Dan tidak ada masa lalu yang terlalu gelap, jika kita mau kembali kepadanya. Raja itu pernah begitu sombong. Tapi lihatlah, ketika ia tunduk, Allah angkat derajatnya, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat, insya Allah. Kadang, ujian yang menyakitkan adalah jalan pulang yang Allah pilihkan. Maka, jangan pernah menunda taubat. Jangan tunggu sampai hidup terbalik, sampai api hampir membakar, atau sampai semua jalan tertutup. Karena selama nafas masih berhembus, pintu taubat Allah masih terbuka lebar. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Itulah kalimat penyelamat.
Kalimat yang mampu memadamkan api dan menerbangkan harapan ke langit. Semoga kita semua dijaga dalam keimanan dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya ar-Rabbal A'alamin. Sahabat, jika kisah ini menyentuh hatimu, maka jangan biarkan berhenti di telinga kita saja. Bagikan kepada saudara, teman, dan orang-orang terdekat. Siapa tahu, lewat kisah ini, Allah membukakan pintu hidayah bagi seseorang yang sedang mencari jalan pulang. Setiap klik, setiap share, bisa menjadi amal jariah yang terus mengalir, bahkan saat kita sudah tak lagi di dunia. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak tertinggal kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Tekan juga tombol like, sebagai bentuk dukungan agar kami bisa terus menghadirkan konten yang menyejukkan hati. Dan yang paling penting, mari kita sama-sama perbanyak zikir, perbanyak istighfar, dan jangan pernah lelah untuk memperbaiki diri. Semoga Allah menerima kita sebagai hamba-Nya yang bertaubat, dan mengumpulkan kita kelak bersama orang-orang yang dicintainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.